Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Latefa dari jurusan Ekonomi Syariah B semester 6. Di sini saya akan membuat materi video resume selama 1 semester untuk memenuhi penugasan akhir yang diampu oleh dosen Ibu Rizky Fajarohimawati yang mengampu mata kuliah manajemen produksi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup manajemen produksi. Manajemen produksi adalah seni atau ilmu mengelola dan mengatur fungsi manajemen atau POAC untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Produksi adalah kegiatan input menjadi output yang memiliki nilai guna dan bermanfaat. Di dalam ruang lingkup manajemen produksi ini terdapat pengelolaan 5P. P yang pertama yaitu people, yaitu orang yang mengerjakan atau melakukan proses produksi. Yang kedua plan, di mana tempat produksi itu tumbuh dan akan berkembang seperti di pabrik atau rumahan. Yang ketiga parts, yaitu faktor input produksi seperti uang dan bahan baku. Yang keempat yaitu proses. Di dalam proses ini menjalankan produksi seseorang pengusaha menggunakan metode seperti apa dan sesuai dengan standar. Yang kelima yaitu planning dan control system, yaitu suatu sistem yang sudah berjalan sesuai dengan perencanaan di awal sebelum produksi. Yang selanjutnya yaitu proses transformasi. Di dalam proses ini terdapat ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang perencanaan dan jenis-jenis produksi. Perencanaan produksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan produksi di masa depan di dalam suatu operasi manufaktur untuk menghasilkan suatu produk sehingga produksi selesai dalam waktu tertentu. Di dalam perencanaan ini terdapat fungsi yang pertama, mengatur persediaan produk jadi guna untuk mendapatkan target produksi dan rencana strategis. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan pada hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang ketiga yaitu menjamin perencanaan dan penjualan produksi dengan konsisten pada rencana strategis perusahaan. Yang keempat, dapat dijadikan tolak ukur atau performansi dalam proses perencanaan produksi. Yang selanjutnya yaitu jenis dari perencanaan produksi. Yang pertama yaitu melakukan metode proses manufacturing berkelanjutan. Pada jenis metode ini, proses berkelanjutan ini dapat terus-menerus pada jalur produksi. Yang kedua, melakukan metode produksi massal bagi perusahaan untuk menghasilkan produk yang jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, melakukan metode dengan permintaan merupakan metode perencanaan yang didorong oleh konsumen yang dihasilkan dari aliran unit yang terus-menerus melalui distribusi dan produksi. Untuk bab selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi adalah suatu cara, metode, maupun teknik bagaimana penambahan manfaat atau penciptaan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi, sehingga dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. Terdapat 4 strategi proses produksi antara lain fokus proses, fokus repetitif, fokus produk, fokus kustomisasi massal, dan terdapat tipe-tipe proses produksi meliputi produksi individual, produksi skala kecil, produksi skala besar, produksi massal, dan produksi custom. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi antara lain faktor alam atau tanah, yang kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga faktor modal, yang keempat faktor organisasi atau manajemen. Pada proses produksi, industri mencangkup beberapa tahap diantaranya yaitu perencanaan dan perancangan, yang kedua pendanaan pengadaan bahan baku, yang ketiga pengolahan, yang keempat pengujian dan pemeriksaan, yang kelima pengemasan, yang keenam distribusi, yang ketujuh yaitu pemasaran dan penjualan, dan yang kedelapan yaitu pemeliharaan dan pemulihan.
Pembahasan selanjutnya mengenai strategi manajemen produksi. Strategi produksi adalah rencana perusahaan untuk mengubah input menjadi output yang berkaitan erat dengan aspek produksi, operasional, peralatan, fasilitas, dan sumber daya perusahaan. Terdapat 4 macam strategi. Yang pertama, framework ketidakpastian. Yang kedua, fit strategi. Yang ketiga, value stream mapping. Yang keempat, teknik forecasting. Yang pertama yaitu framework ketidakpastian. Ini memiliki 4 kuadran. Yang pertama, efficient supply chain. Kuadran ini memiliki karakteristik ketidakpastian pasokan sama-sama rendah. Yang kedua yaitu responsive supply chain. Kuadran ini memiliki karakteristik ketidakpastian permintaan tinggi, tetapi pasokannya rendah. Yang ketiga, risk hedging supply chain. Kuadran ini memiliki karakteristik ketidakpastian permintaannya rendah dan pasokannya tinggi. Yang keempat, agile supply chain, yaitu kuadran ini memiliki karakteristik yang paling ideal, yaitu ketidakpastian permintaan. Dalam kuadran ini adalah penggabungan kelebihan antara kuadran 2 dan kuadran 3. Yang kedua tadi yaitu fit strategi, adalah kesamaan tujuan antara strategi pasokan perusahaan. Fit strategi bisa menjadi 3 tahapan. Yang pertama, menganalisis dan memetakan ketidakpastian kebutuhan. Yang kedua yaitu menganalisis dan memetakan rantaian pasokan. Yang ketiga, menentukan fit strategi. Value stream mapping adalah metode guna mencapai manufacturing dengan cara mempelajari kondisi sistem yang sedang berjalan. Pada materi ini ada VSM. VSM ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi produk dan kelompok produk. Yang kedua, produk value stream yang sistem yang berjalan secara saat ini. Yang ketiga, membuat value stream usulan untuk masa depan. Dan yang keempat, melakukan langkah korektif untuk memperbaiki atau memperkecil gap di antara value stream. Yang selanjutnya yaitu teknik forecasting dikelompokkan oleh Bowersock pada tahun 2013 menjadi 3, yaitu metode kualitatif. Metode ini menggunakan data dari pendapatan opini para ahli dengan menggunakan wawancara panel atau rapat. Yang kedua, metode time series. Berbeda dengan pendekatan kualitatif, teknik time series ini mengandalkan data historis masa lalu dengan sangat kuat. Yang ketiga, kasual. Teknik ini paling jarang digunakan karena tidak bergantung dengan data, akan tetapi menggunakan data independen lain. Pertemuan selanjutnya mengenai bab tujuan dan pengendalian manajemen produksi. Produksi merupakan penciptaan atau penambahan faedah bentuk waktu dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Garg 2012 mengatakan bahwa pengendalian produksi memiliki beberapa variasi aktivitas di dalamnya. Adapun variasi elemen dalam pengendalian produksi tersebut yaitu yang pertama, elemen ini mengontrol persyaratan ketersediaan bahan mendukung dan peralatan untuk menjalankan proses produksi. Yang kedua, elemen ini mengontrol kualitas dan kuantitas bahan yang dibeli atau yang sedang dalam pengiriman. Yang ketiga yaitu elemen ini mengontrol kapasitas tenaga kerja, peralatan mesin, dan juga membantu penjadwalan produksi. Terdapat keuntungan pengendalian produksi. Yang pertama yaitu memperlancar aliran sistem produksi. Yang kedua, mengurangi bahan sisa dan limbah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu memastikan penggunaan sumber daya secara efektif. Pada bab materi berikutnya yaitu tentang manajemen biaya produksi. Manajemen biaya dalam produksi adalah penting karena membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi operasi, dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang proses produksi. Terdapat jenis biaya. Yang pertama yaitu
Biaya produksi. Biaya ini adalah pengeluaran dana yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa, termasuk bahan baku, biaya tenaga kerja. Yang kedua yaitu biaya administrasi. Biaya yang dikeluarkan untuk mengontrol dan mengkoreksi bisnis yang berkaitan dengan manajemen pembuatan peraturan perusahaan atau organisasi yang terkait. Yang ketiga yaitu biaya penjualan adalah semua pengeluaran yang bertujuan untuk memastikan produk atau jasa yang terjual, termasuk biaya utilitas, gedung, biaya listrik. Selanjutnya, dalam materi ini, bab ini terdapat unsur-unsur biaya dalam produksi, bahan baku, biaya tenaga kerja atau biaya administrasi dan umum, biaya penjualan, serta biaya komersial. Biaya yang terakhir yaitu biaya overhead atau biaya produksi tak langsung. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai analisis kelayakan produksi. Pentingnya kelayakan produksi dalam suatu perusahaan adalah bahwa produksi yang efisien dan efektif membantu perusahaan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, serta mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Studi kelayakan produksi mencangkup analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan keterampilan. Yang berikutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang penting dalam studi kelayakan produksi. Yang pertama, air dan bahan baku merupakan faktor produksi yang penting. Yang kedua yaitu modal. Modal ini bisa dikatakan faktor produksi penting yang harus mencangkup analisis biaya produksi. Yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting. Studi kelayakan produksi harus mencangkup analisis ketersediaan tenaga kerja, kualitas pekerjaan, dan biaya tenaga kerja. Dan yang keempat yaitu kemampuan merupakan faktor penting dalam produksi. Studi kelayakan produksi ini harus mencangkup analisis ketersediaan kinerja, termasuk kemampuan teknik, material, dan operasional. Ada beberapa indikator kelayakan produksi. Yang pertama, efisiensi produksi adalah perbandingan antara input yang dibutuhkan untuk produksi dan output yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu produk kualitas. Produk dapat diterapkan untuk mengetahui tingkat kualitas produk, pengambilan keputusan pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga ini adalah ketersediaan bahan baku merupakan faktor kunci kelayakan produksi, digunakan untuk mengetahui derajat ketersediaan bahan baku, biaya penggadaan bahan baku, dan biaya penyimpangan bahan baku. Dan yang keempat yaitu ketersediaan tenaga kerja. Merupakan faktor penting dalam kelayakan produksi, dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan biaya pengelolaan tenaga kerja. Dan yang kelima yaitu ketersediaan modal. Untuk menentukan tingkat ketersediaan modal, dan biaya pengelolaan modal. Yang keenam yaitu ketersediaan fasilitas produksi. Untuk mengetahui tingkat ketersediaan alat produksi, biaya pengelolaan alat produksi. Yang ketujuh yaitu ketersediaan sumber daya alam. Untuk mengetahui biaya pengelolaan sumber daya alam dan biaya pemanfaatan logistik. Yang kedelapan yaitu ketersediaan jaringan logistik, digunakan untuk biaya pengelolaan jaringan logistik dan biaya penggunaan jaringan logistik. Pada bab selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan manajemen risiko. Pada pengelompokan risiko ini terdapat 3 pengelompokan di dalamnya. Yang pertama tentang risiko manajemen, yaitu merujuk pada risiko yang timbul dari keputusan manajemen yang diambil dalam menjalankan aktivitas bisnis atau organisasi. Yang kedua yaitu risiko pasar, itu merujuk pada risiko yang timbul dari fluktuasi harga atau nilai aset keuangan akibat perubahan kondisi pasar. Yang ketiga, risiko akibat inovasi, yaitu merujuk pada kemungkinan yang terkait dengan penerapan atau pengembangan inovasi baru dalam suatu organisasi.
Dan di dalam bab ini ada tujuan manajemen resiko. Yang pertama yaitu memberikan sumber informasi untuk otoritas pengawas. Yang kedua, penggunaan dana modal untuk pembatasan resiko. Dan yang ketiga, minimalkan kerugian atas resiko yang tidak terkendali adalah hal yang tidak mampu diterima. Dan yang terakhir, mampu memberikan rasa yang aman. Untuk bab pembahasan berikutnya yaitu mengenai bab etika dalam manajemen produksi. Pentingnya etika dalam produksi adalah etika merupakan aturan normatif yang mencakup sistem nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya di sebuah perusahaan. Etika sangat diperlukan dalam melakukan produksi. Dan di dalam pembahasan ini ada juga fungsi SDM dalam manajemen produksi. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu melibatkan perencanaan kebutuhan tenaga kerja, keterampilan yang diperlukan, dan pengembangan karyawan. Dan yang kedua yaitu pengorganisasian. Hal ini mencakup struktur organisasi yang tepat untuk mendukung proses produksi, termasuk penempatan dan pengelompokan karyawan sesuai tugas dan tanggung jawabnya mereka. Yang ketiga, pengarahan, melibatkan memberi arahan, bimbingan, serta motivasi pada karyawan untuk mencapai sebuah tujuan produksi secara efisien dan efektif. Yang keempat yaitu pengendalian. Hal ini melibatkan pengawasan terhadap kinerja karyawan dan proses produksi untuk memastikan bahwa standar kualitas dan produktivitas tercapai. Yang kelima yaitu pemberhentian. Hal ini melakukan pemecatan pada karyawan yang tidak memenuhi harapan pada perusahaan. Dalam bab terakhir ini mengenai judul manajemen kinerja dan evaluasi kinerja. Manfaat manajemen kinerja yaitu satu, kepada organisasi untuk membantu organisasi menyesuaikan tujuan tim dan individu. Yang kedua yaitu kepada manajer, yaitu untuk membantu memberikan klarifikasi tentang kinerja dan harapan perilaku, serta memberikan peluang untuk menggunakan waktu dengan baik. Yang ketiga kepada individu, membantu orang dengan membuat peran dan tujuan menjadi jelas dan membantu dalam pengembangan kemampuan kinerja. Di dalam bab terakhir ini ada juga pembahasan mengenai proses pengendalian kualitas pada proses produksi yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan pemeriksaan awal oleh kepala grup, dan yang kedua yaitu pemeriksaan oleh operator quality control, yang ketiga yaitu perbaikan jika ditemukan penyimpangan, dan yang keempat yaitu pengulangan langkah 1-3 hingga produk memenuhi standar. Dan ada tujuan pengujian produksi yaitu untuk memverifikasi kesesuaian produksi, mengukur efisiensi biaya dari proses produksi, dan menyediakan demonstrasi produksi serta memberikan data standar